interest. Ya, yang saya berdosa. Compounding interest itu dulu di Nabi Muhammad ada nggak? Gak ada. Bukan gak ada. Tapi justru di dalam Al-Quran Allah haramkan. Nah, Jadi kenapa diharamkan kalau misalnya dulu nggak ada? nggak dulu ada. Oh, Maksudnya dulu ada apa? maksudku nggak ada dalam hukum Islam. Maksudnya diharamkan maksudnya. Jadi di dalam Al-Quran tuh dikata ada afah, mudo'afah, itu artinya adalah compounding interest, bunga yang berbunga. Oh, Iya, itu kata-kata itu di ada afah, mudo'afah. Ayatnya aku lupa, nanti coba aku cari ya. dan Jadi itu diharamkan. diharamkan. Jadi sesuatu yang apa berbunga lalu berbunga lagi, compounding interest, benar-benar. Kan dulu bentuknya apa? Bentuknya uang. Jadi contoh kayak gini misalnya ya. Kalau ada orang minjem, misalnya aku minjem 10 juta ya udah nanti bunganya 6% misalnya. Yeah. Nah, ketika tahun berikutnya dia harus kemudian ngembalikin misalnya 100 juta lah ya. 106 juta. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa balikin, itu akan bunganya akan ditumpuk lagi dalam bentuk bunga. Zaman dulu kayak gitu. Sama. Zamannya Nabi. Zamannya Nabi. Sama aja yang kayak sekarang. Oh, berarti udah dari dulu udah ada mental kayak gitu. Sudah ada mental. Termasuk sebenarnya riba itu bukan hanya itu. Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya kita telat bayar PLN misalnya atau telat bayar listrik misalnya. Nah, itu ada dendanya. Itu juga termasuk riba. Oh, denda itu riba. Termasuk riba. Ya kan Baik dikit-dikit riba gitu ya. Iya, Tapi bayangin kalau nggak ada. Enak banget kan? Enak sih. Nah, makanya. Tapi sebenarnya yang diuntungkan kitanya nggak sih? Sebenarnya denda sama riba itu kan buat orang lebih strict, lebih kayak nurut gitu kan. Betul. Bukan lebih nurut, lebih kepada itu adalah salah satu tools untuk membuat tadi dia untung at cost of others itu. Oh. Karena jadi gini ya, kemarin ingat gak ketika kita bahas tentang keuangan riba dan keuangan, bahwa saya ketika ada bagian daripada riba yang harus dibayar itu kan harus ada duitnya. Nah, duitnya dari mana? Contoh kayak gini ya, ada orang nyetak duit misalnya 100 juta di tengah satu masyarakat misalnya. Nah, dia minjemin dari bank ini 100 juta, lalu terus kemudian ngasih ke orang, tapi harus bayar baliknya misalnya sekitar 12% misalnya. Okay. Berarti ada 112 juta in the end of the day di tahun depan. Pertanyaannya tahun depan 12 jutanya dari mana? Akhirnya pasti Nyari duit lagi. nggak ada. Kan duitnya tersedia gitu. Jadinya kan harus zero sum game kan. Iya, tapi akhirnya 12 juta itu dapat dari mana? Nah, zero sum game. uang semu. Jadi Iya. emang gue belajar sejarahnya. Ekonomi pas Golden Age itu kan kalau nggak salah disalib sama Eropa. Betul. Jadi waktu itu ekonominya Islam itu tuh adil, merata banget. Tapi growth-nya segitu. Nah, kalau nggak naik ya. sistem kekuasaan dunia kan selalu bergantung sama ekonomi. Karena kalau ekonominya maju, dia punya militer kuat, dia punya apa, dia bisa menguasain kan. Nah, tiba-tiba Eropa itu muncul satu ide yang brilian. Gimana kalau kita bikin uang dari uang? Iya. Unlimited gitu. Betul. Nah, konsep itu dari sana. Terus dari sana akhirnya kan mereka punya kekuatan nih. Iya. Akhirnya mereka bisa ngambil Oke. perang di At mana-mana. cost of others itu. Iya, at the cost of others. Berarti kalau misalnya Islam kayak dulu yang diomongin Ustadz Raymond tadi. Iya. Yang diomongin Raymond. Setuju. Yang diomongin Raymond itu berarti Islam nggak bisa kaya-kaya terus ya? Gini, kalau sekarang seluruh dunia pakai Hukumnya prinsip Islam. ekonomi Islam, grow-nya nggak secepat sekarang. Betul, Itu udah tapi- pasti. Tapi damai ya. Sustainable. Sustainable, dan nggak kayak siklus kayak sekarang nih. Iya. Ada crash, ada ini, ada stable, dan nggak ada yang miskin banget, nggak ada yang kaya banget. Betul. Jadi kayak medium. Lebih tepatnya adalah sustainable. Kamu gini ya, coba ya. Jadi gini misalnya, aku misalnya punya keahlian dapat gaji misalnya 10 juta per bulan. Bisa nggak aku beli Mercedes? Bisa. Gimana caranya? Iya nabung terus 10 juta 10 juta. Berapa beli? Iya itu tapi gak tahu masih hidup atau Technically enggak. bisa, tapi unlikely. Betul. Oh. Nah, bagi dalam ekonomi barat, aku bisa beli Mercedes dengan cara apa? Dengan Investasi. cara ngerampok rumah orang. Lalu terus kemudian aku beli Mercedes. Berarti harus ada yang rugi kan? Karena dengan duitku pasti nggak cukup. Nah, tapi kalau di dalam sistem Islam, kenapa dikatakan sustainable? Karena di dalam Islam pertama, kita dikatakan bahwa kamu nggak perlu itu kok sebenarnya. Gitu maksudnya. Yang kamu perlu apa sih sebenarnya? Kamu pengen apa? Kan cuma pergi dari sini ke sini. Mau luxury boleh, tapi kan nggak harus seperti itu. Nah, itu jadi dikendalikan mindsetnya dulu. Terus kemudian kalaupun ada orang yang kaya banget, kayak misalnya Abu Bakar, ada. Tapi tidak sampai orang-orang yang miskin banget sampai nggak bisa makan.
Tapi iri nggak sama Abu Bakar? Orang-orang kaya, orang-orang miskin ada banyak yang iri dengan orang-orang kaya. Tapi mereka bukan iri karena hartanya, tapi karena kemampuan orang-orang kaya mengkonversi harta itu jadi kebaikan. Kalau sekarang kan irinya atas keadilan. Betul, bukan karena konversi terhadap ibadah kan. Contoh misalnya kayak gini, ada orang-orang miskin datang pada Rasulullah lalu berkata gini, ya Rasulullah ini orang-orang kaya ini memborong seluruh pahala. Kata Rasulullah, ya udah sini aku ajarin kalian satu zikir yang kalau kalian buat kalian akan dapat pahala yang sama. Lalu terus kemudian diajarin zikirnya. Terus lama-lama orang kaya bilang, ada zikir yang baru nih, kita ikut juga ah. Terus orang miskin bilang, ya Rasulullah itu ditiru sama orang-orang kaya. Rasul ketawa dan bilang, ya udah orang-orang itu ada porsinya masing-masing gitu maksudnya, ya udah. Tidak dilihat karena hartanya. Berarti mungkin sekarang, berarti dulu mindsetnya orang-orang zamannya Abu Bakar itu lebih ke arah nggak peduli harta ya? Bukan peduli harta sih. Kayak Tetap nggak peduli harta Betul. ya. Cuma ketika mereka peduli harta, Untuk arahnya untuk digunakan dakwah, Iya, bukan untuk dunia. untuk Bukan dunia. pure Iya. dunia. Oh, Iya. jadi makanya mereka nggak apa-apa, ekonominya stabil terus, Iya. nggak butuh. Itu kan gini, tadi balik lagi, uang tuh apa? Alat tukar. Iya, alat tukar. Ultimately alat tukar untuk kualitas hidup kan. Iya. Benar. Dan lu di atas 100 M, di atas 1 triliun, di atas 10 triliun tuh apa yang lu incer? Kualitas hidupnya tuh gak terlalu berubah. Iya benar. Nah tapi sekarang kenapa orang kejar-kejaran, gini, kenapa ekonomi Islam tuh gak bakal works menurut gue, at least dalam beberapa ratus tahun kemudian. Iya. Wow. Karena negara-negara di seluruh dunia itu gak bakal at quorum bahwa mereka bakal peace. Betul. Semua negara pasti ngejar apa? Ekonomi, ngejar Betul. kekuatan, Betul. siapa yang bakal jadi adidaya. Ya. Kejar duit. Iya. Dan mereka nggak mungkin bisa lakuin itu kalau mereka semua agree, oh ya kita stable aja, kita sejahtera aja ya gitu. Iya. Jadi nggak rebut-rebutan gitu. Benar, aku sepakat. Selama ada kompetisi, Betul. nggak bakal bisa tegak Iya. ekonomi Islam. Kalau sederhananya adalah selama mindsetnya masih kompetisi dalam bidang dunia, ekonomi Islam tuh benar-benar sangat tidak menarik Iya. bagi orang-orang untuk mengadopsi itu. Kecuali kalau pikiran mereka sudah ke sustainable. Sustainable menjadikan manusia sebagai manusia, bukan jadi gampang gini lah. Kalau orang-orang mayoritas jadi baik, ekonomi Islam tuh bisa menjadi satu sistem yang paling cocok untuk orang-orang baik. Benar. Kira-kira gitu. Iya, sistem yang baik nggak cocok di tempat yang jahat ya. Betul, kira-kira gitu. Si orang-orang yang baik tidak cocok di sistem yang jahat, dan sistem yang jahat itu tidak cocok juga untuk orang-orang yang Baik. orang-orang yang baik. Nah, artinya contoh kayak gini, sesederhana gini ya. Coba lihat ya, dolar. Kenapa orang mau megang dolar? Karena kalau dikonversikan rupiah lebih tinggi. Selain itu, Itu doang. iya. Oke, orang mau megang dolar karena dolar tuh berharga. Oh iya iya. Lu tau konsep duit? Iya. Duit itu artinya adalah jaminan Jaminan. bahwasanya ini nilainya segini. Oh. Paham oke. ya, jaminan. Yang menjamin siapa? Pemerintah. Pemerintah. Kalau pemerintahnya bubar, Nggak ada lagi yang. kalau pemerintahnya dicurigai, Tapi turun kan duitnya kan? ya. Makanya nilai sama mata kayak uangnya. Indonesia kan. Kemarin apa yang lu bilang MCSI atau apa? MSCI, MS. yang basically satu instansi global. Oh ini nggak jelas nih pasar saham Indonesia. Nah, SUS nih Sus langsung turun semua. langsung turun. Oh, Terus jadi yang apalagi satu lagi yang untuk organisasi sama yang mirip kayak gitu terus. Moody's. Iya. Moody's sama mirip juga kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi Fluktuatif banget. dia bilang Indonesia udah kayak nggak jelas nih. Orang-orang, gue nggak mau nih. Ini jaminan pemerintah kan ya. Kalau pemerintah ada apa-apa, orang nggak mau megang duitnya. Tapi kenapa orang mau megang dolar? karena paling kuat. Karena paling kuat. Iya. Karena Amerika kuat banget. Nah itu dibilang sama Raymond tadi. Nah pertanyaannya gimana cara Amerika ngerampok dunia? Nih coba kita lihat ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya. Kalau lu pegang emas, Iya. lu jalan kemana-mana orang mau terima emas gak? Enggak semua. Mau dong. Emas itu universal. Siapa yang nolak emas? Lu kalau dia tiba-tiba gue datang, Fer ada emas nih, lu tolak. Nih, lu beli barang nih. Saya nggak punya uang, tapi saya bawa emas. Pasti diterima. Mungkin aku mikirnya karena susah dijual. Iya, susah Berat, juga. berat. Tapi semua orang menghargai emas kan. Berat. Nah ini secara nilai lah, secara nilai kalau emas itu nilai ya. selalu diterima. Iya. Oke. Nah artinya kalau lu pegang rupiah, dia hanya bisa diterima di Indonesia karena dijamin di sini. Kalau Iya, keluar, benar. ya belum tentu. Kalau lu Iya, keluar benar. ke Arab Saudi belum tentu dia mau terima. Iya. Atau misalnya lu pergi ke Finlandia, dia belum tentu mau terima rupiah kita. Tapi kalau kita bawa emas, dia terima nggak? Dia pasti terima dong. Nah, dolar sekarang itu kekuatannya hampir kayak emas, tapi bukan emas. Dolar itu adalah uang kertas namanya. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua,
orang masih pakai emas dan perak. Iya. Semua dunia masih pakai emas dan perak. Tapi orang-orang Amerika didahului Yahudi yang tadi diceritain sama Raymond itu ngidenya gini, guys, gimana kalau andaikan emas ini kan kalau orang nyimpen kan ada bukti nyimpen kan. Yap. Nah bukti nyimpen tuh namanya dolar. Nah itu. Asal usulnya uang kertas. Uang itu dari kertas. sana. Dulu semua orang tuh selalu bawa emas. Iya. Bertukar nih. Iya, tapi kan repot. Mereka kayak lu mindsetnya Iya. repot nih, berat Iya, berat nih. kan. Masih gue taruh aja deh di bank. Nah. Nanti bank keluarin kertas itu yang lu pakai Oh, buat. udah langsung ada gambar manusianya gitu. Enggak, belum Oh, sampai belum. gitu. Fokus dulu jangan ke situ.